Ada seperempat pinjol, artinya ada sekitar 20 lebihan pinjol, dan dari 97 pinjol yang masih tersisa, tercatat kredit macet paling buruk, paling parah di akhir tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Ketemu lagi di channel saya, channel Vita Riyadi. Semoga kalian makin kuat mental tiap hari, menambah edukasi, menambah wawasan, dan menambah informasi tentang dunia perpinjolan. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang seperempat pinjol kredit macet tertinggi paling parah nih. Nah, pinjol-pinjol apa saja kita bahas secara tuntas ya. Memberikan informasi terbaik buat kalian yang gabay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian semua. Ya oke, lanjut lagi teman-teman. Jadi ini sudah terkonfirmasi ya. Ada seperempat pinjol, artinya ada sekitar 20 lebihan pinjol, dan dari 97 pinjol yang masih tersisa, tercatat kredit macet paling buruk, paling parah di akhir tahun 2024. Ya oke, lanjut lagi teman-teman. Jadi ini sudah terkonfirmasi ya. Nah, kalau kalian ditagih-tagih luar biasa, sampai ada DC-nya datang ke rumah, sampai DC-nya barbaran datang ke rumah, ini sudah jelas bahwa pinjolnya saat ini sedang kekurangan dana. Dan investor perorangan dari Indonesia sudah menarik diri karena kasus dari koin P2P. Nah, apa saja pinjolnya itu saya akan bacakan dan buatkan satu persatu, dan semoga dari beberapa pinjol ini ada yang kalian gabaikan ya. Oke, lanjut ya teman-teman. Pertama, ada koin P2P yang memang saat ini sedang berurusan dengan OJK dan juga dengan polisi. Kasus ratusan miliar untuk satu orang dengan pemalsuan hampir 279 KTP ilegal. Wow, ini semoga cepat diusut, dan yang melakukan pinjaman di koin P2P semoga segera langsung diautolunaskan ya, karena ini akibat kesalahan dari pemimpinnya ya. Ini yang pertama. Yang kedua, iGrow. Ini iGrow yang sudah tahu ya, itu masuk dalam kategori tani investri dan juga jembatan emas. iGrow saat ini sudah dalam pemerhatian khusus dari OJK, sudah tidak menurunkan pinjaman, dan benar-benar sepertinya mengembalikan izin kepada OJK ya teman-teman. Dan lanjut lagi, itu ada modal rakyat. Modal rakyat sama sebelumnya teman-teman ya. Modal rakyat ini sudah benar-benar hampir collab nih, karena banyak sekali lendernya yang mulai menarik diri. Salah satunya itu adalah lender-lender dari Indonesia yang menanamkan saham perorangan, yang sudah melihat banyak yang galbay nih, sepertinya nggak akan bisa diteruskan, dan khawatir ketika akan diteruskan nanti akan menimbulkan kerugian paling parah lagi ya. Dan itu dia ya. Selanjutnya itu ada Dana Kini. Nah, Dana Kini sudah pernah saya sampaikan kepada kalian, sudah berganti manajer, sudah berganti pemimpinan, dan sampai saat ini dari mulai September kemarin belum ada kenaikan yang signifikan. Yang galbay Dana Kini saya yakin nih pasti kalian banyak. Dan kalau memang sampai saat ini kalian belum bisa untuk membayarkan pinjol, jangan paksakan gali lubang tutup lubang ya. Sudah pernah disampaikan oleh saya, pasti kalau saat ini kalian belum bisa membayarkan pinjol, jangan coba-coba mencari pinjaman lain ya teman-teman. Ingat kata-kata itu ya, tolong digarisbawahi, jangan sampai gali lubang tutup lubang. Lanjut lagi, ada modalku. Modalku juga teman-teman ya, saat ini sedang kekurangan modal. Bahkan ada beberapa investor yang mulai menarik diri, baik itu investor dalam negeri ataupun investor luar negeri. Dan modalku sendiri ini terkait dari peminjaman modal, dan banyak sekali UMKM di Indonesia yang melakukan pinjaman di modalku ini. Sampai sekarang belum bisa nih untuk mengembalikan pinjamannya, terkait sudah banyak yang bangkrut, belum lagi ekonomi yang belum bisa ditebak, dan banyak lagi hal-hal lainnya ya. Nah, lanjut lagi, yang selanjutnya itu adalah Pinjamgo. Pinjamgo ini sama dengan modal Kini, jadi kalau udah pinjol yang terkait dengan pinjaman UMKM di akhir 2024 ini paling banyak macetnya dan hampir-hampir kolaps ya. Mereka hanya bertahan dari orang-orang yang masih mau mengembalikan pinjamannya. Tetapi kalau untuk ditagih sampai harus mengeluarkan DC itu sangat jarang.
Karena apa? Mereka juga ketika didatangin pasti tidak akan bayar. Karena sampai saat ini ekonomi UMKM benar-benar amblas ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya itu adalah Indodana. Sudah tahu ya teman-teman? Ya, Indodana saat ini sudah hampir mematikan semua limit-limitnya. Bahkan ada beberapa lagi yang baru saja melaporkan, Mbak, saya sudah bayar belasan juta loh Mbak di Indodana, tapi limitnya langsung amblas Mbak. Hari ini saya bayarkan langsung, terkoneksi pembayarannya di aplikasi, tiba-tiba limitnya langsung menghilang. Padahal limit yang dikasih sebelumnya saya bayar itu sampai belasan juta. Dan saya coba untuk membayarkannya, tetapi setelah bayar hilang semuanya. Nah, ini sudah terkonfirmasi ya. Saat ini saya sampaikan Indodana sedang kekurangan modal. Kalau untuk bangkrut ya saat ini bangkrut, itu proses ya teman-teman. Pasti setiap manajemen pernah akan melakukan banyak cara sampai perusahaan ini bangkrut. Tetapi kalau dilihat dari proses seperti ini, banyaknya orang yang galbay terus lagi tidak ada modal yang mulai masuk, ini menandakan bahwa proses itu sedang berjalan ya untuk Indodana. Lanjut lagi, yang terbaru saat ini yaitu ada Pundi. Ada yang mengatakan seperti ini Mbak, tapi Mbak bener nggak Mbak ya? Video yang beredar di TikTok, di Facebook, di Instagram, bahwa ada Pundi sudah ada DC lapangannya Mbak. Sudah ada yang menginformasikan kepada saya, walaupun saya galbay belum didatengin Mbak. Nah, kalau saya lihat dari video yang disampaikan, kemungkinan itu ada 80% DC-nya mungkin ada. Tetapi saya yakin itu hanya ada di daerah-daerah tertentu saja. Seperti contohnya Jabotabek ya, itu sudah ada DC Ada Pundi. Ada Pundi juga sudah masuk ke dalam slik OJK. Tetapi yang dicatat pada poin ini, kenapa tiba-tiba Ada Pundi ada DC lapangannya? Nah, ini menunjukkan bahwa saat ini Ada Pundi kekurangan modal. Sehingga mau tidak mau mereka harus menurunkan DC lapangan, karena kebanyakan orang-orang yang komen itu pada takut untuk didatengin DC. Ya kan sudah banyak yang galbay, kekurangan modal. Jadi salah satunya cara untuk itu kembali pada mereka adalah dengan menurunkan DC lapangan ya teman-teman. Kalau kalian memang belum ada duit, sampaikan belum ada duit, dan jangan coba-coba cari pinjaman lain hanya untuk menutupi ketakutan kalian pada DC yang datang. Ingat ya, sebelum-sebelumnya ada Akulaku, Kredipo yang mungkin sudah bisa kalian hadapi. Kenapa DC-DC yang baru datang ini kalian takuti? Ya, jadi tetap kuat mental, tetap semangat lagi. Dan kita tahu nih, saat ini Ada Pundi sedang membutuhkan dana otomatis. Dia sedang kolaps. Oke. Ya, lanjut lagi. Yang terakhir yaitu pinjam duit. Nah, ini teman-teman, pinjam duit paling banyak dibuatkan akun-akun penipuan pada saat pemblokiran oleh Satgas. Pasti itu ada ribuan akun Instagram, Telegram, Facebook yang mencatut nama pinjam duit. Sehingga pinjam duit ini banyak orang yang galbay dan banyak juga para lendernya yang mulai menarik diri sehingga saat ini pinjam duit kolaps ya. Oke teman-teman ya, nah itu dia beberapa informasi pinjol-pinjol khusus untuk yang sedang kolaps. Yang diinformasikan adanya seperempat pinjol yang saat ini memiliki kredit macet paling parah dan kekurangan dana. Jadi sampai saat ini ya, saya harapkan kalau kalian masih semangat untuk galbay, lanjutkan. Walaupun ada beberapa pinjol yang menurunkan DC lapangan, setiap DC lapangan yang datang, saya yakin itu DC lapangan yang bekerja sama dengan beberapa pinjol ya teman-teman. Setiap DC yang datang ke tempat kalian harus tahu berapa yang kalian galbaikan, berapa hutang yang tersisa di aplikasi. Karena rata-rata DC yang datang itu belum pernah update. Bahkan ada beberapa DC yang datang ke tempat kita yang jelas kita sudah lunaskan hutang-hutang pinjol kita ya. Nah, itulah fungsinya mengapa kita wajib menyimpan semua struk bukti bayar kita untuk menunjukkan kepada DC jangan pernah mau bayar kepada DC. Ingat, ini akhir tahun. Banyak orang butuh uang, orang butuh ini, itu untuk akhir tahun. Bertahan terus, sampaikan saja bahwa saat ini saya belum ada uang dan jangan pernah berjanji bayar. Itu saja ya teman-teman. Nah, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga informasi ini benar-benar bermanfaat buat kalian, menambah informasi terbaru dan mood booster buat kalian semuanya. Dia yang bisa saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.